Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang keempat ini kita mau membahas tentang gerak lurus. Nah, gerak lurus itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkat dengan GLBB. Gerak lurus beraturan yaitu adalah suatu gerak lurus suatu objek di mana dalam gerakan ini kecepatannya tetap atau tanpa percepatan. Kecepatannya tetap tanpa percepatan, berarti kecepatannya tetap dan percepatannya sama dengan 0, sehingga jarak yang ditempuh dalam garis lurus beraturan adalah kelajuan dikali dengan waktu. Jadi jarak itu lambangnya S sama dengan V dikali dengan T. Dengan arti dalam satuan dalam SI, S itu adalah jarak tempuh, satuannya meter, V besaran lambang dari kecepatan, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Contoh gerak lurus beraturan. Kereta melaju dengan kecepatan yang sama di jalur rel yang lurus. Contoh yang kedua, mobil di jalan tol dengan kecepatan tetap stabil di dalam perjalanannya. Persamaan pada gerak lurus beraturan itu tadi yang pertama, S sama dengan V per T, sehingga kita bisa mencari V itu sama dengan S per T. V adalah kecepatan benda, S adalah jarak benda, dan T adalah waktu. Persamaan yang kedua itu S sama dengan S0 plus V dikali T. S itu adalah jarak akhir benda, S0 adalah jarak awal benda, ditambah dengan VT, V kecepatan, T adalah waktu. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Contohnya jarak dari tempat A ke B, kemudian jarak dari tempat B ke C. Ya, jarak berarti dihitung berapa panjang dari A ke B, berapa panjang dari B ke C. Itu yang namanya jarak. Perpindahan adalah besaran vektor, yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Tadi perpindahan benda dari A ke B ke C. Nah, yang namanya jarak adalah panjang lintasan dari A ke B ke C. Nah, sedangkan perpindahan itu adalah selisih dari kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal atau jarak dari A ke C atau jarak dari C ke A. Nah, itu bedanya jarak dan perpindahan. Kalau jarak adalah panjang lintasan, kalau perpindahan adalah selisih kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Jadi V rata-rata atau V strip di atas itu lambangnya kelajuan rata-rata adalah S per T. Sedangkan kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Satuan kecepatan dalam SI adalah meter per sekon. Jadi kalau kelajuan itu jarak per sekon, kelajuan rata-rata itu adalah jarak per sekon. Kalau kecepatan rata-rata adalah selisih jarak atau selisih perpindahan per delta T. Kecepatan sesaat. Nah,
kecepatan rata-rata dengan selang waktu mendekati nol, di mana kecepatan sesaat dalam bentuk limit V, limit delta S per delta T, limit delta S per delta T dengan delta T menuju nol dapat dalam bentuk diferensial atau turunan, jadi V sama dengan turunan dari S per T. Oke. Nah, ini adalah grafik gerak lurus beraturan. Di sini ada grafik V terhadap T. Nah, untuk mencari persamaan S, ada persamaan V sama dengan S per T. Nah, kalau kita mau mencari S berarti T-nya kan kalau pindah ruas berarti pindah ke kiri. Jadi V dikali T. Jadi kalau mau mencari S adalah V dikali T. Nah, V-nya itu kan garis ini. T-nya ini kan garis ini. Berarti untuk mencari jarak itu sama saja mencari luas bangun dengan diketahui V dan T. Nah, grafik yang kedua itu adalah sama grafik V sama dengan S per T, tapi di sini kita mencari sudutnya. Nah, untuk mencari tangen theta antara V dan T itu berarti Y per X. Di sini kita disuruh mencari sudut antara V dan T. Gerak yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan tetap. Jadi nilai dari percepatan pada GLBB adalah percepatannya tetap. Artinya baik besar maupun arahnya tetap. Persamaan GLBB untuk mencari jarak itu sama dengan S sama dengan V0T plus setengah AT dikuadratkan. S itu adalah jarak, V di sini V0 atau kecepatan awal, T-nya waktu, setengah suatu konstanta, T-nya waktu, A-nya adalah percepatan. S satuannya meter, V satuannya meter per sekon, T satuannya waktu. Ini satuannya waktu sekon, A satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, kalau kita membahas tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, jika yang kita jadi patokan adalah sumbu X atau gerakannya dalam gerakan lurus, gerakan dalam gerakan translasi, gerakan dalam gerakan horizontal pada sumbu X, maka ada dua kemungkinan, yaitu percepatan atau A-nya positif, yang kedua adalah perlambatan, A-nya negatif. Itu pada gerak mendatar atau gerak pada sumbu X. Nah, gerak yang kedua yaitu pada sumbu Y atau gerak vertikal. Ada 3 jenis gerak vertikal, yaitu gerak jatuh bebas dari atas benda dijatuhkan ke bawah. Yang kedua adalah gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Jadi pada sumbu X itu ada percepatan positif dan ada perlambatan, A-nya negatif. Pada sumbu Y ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Ini adalah grafik GLBB. Nah, grafik hubungan antara jarak dan waktu. Naik melengkung. Ini adalah grafik GLBB-nya. Kalau grafik terhadap kecepatan dan waktu, naik ke atas kecepatannya, naik, kecepatannya ini naik. Ya, ini adalah grafik GLBB untuk jarak dan
waktu, kecepatan, dan waktu. Percepatan itu lambangnya A. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Jadi A sama dengan delta V per delta T. Atau delta V itu adalah V pada saat T atau V akhir dikurangi V awal. T-nya adalah waktu. Satuan untuk percepatan dalam SI adalah meter per sekon kuadrat. Rumus gerak lurus berubah beraturan atau GLBB itu ada 3 jenis. Yang pertama, untuk mencari VT atau V akhir itu sama dengan V0 plus minus A kali T plus jika percepatan dan nilainya nanti minus jika perlambatan hasil akhirnya. S itu adalah jarak pada saat T. ST sama dengan P0T plus minus setengah AT kuadrat. Persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Di sini ada keterangannya, VT itu adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah T sekon dalam meter per sekon. V0 itu adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. A percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. T adalah selang waktu, satuannya sekon. S adalah jarak tempuh, satuannya meter. Nah, bernilai positif jika digunakan untuk GLBB dipercepat. A-nya bernilai negatif jika digunakan untuk GLBB diperlambat. Gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi. Gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Benda-benda yang jatuh bebas, rumus ini akurat saat benda dijatuhkan di ruang hampa. Jadi ada persamaan VT, V saat T itu G dikali T. VT kuadrat sama dengan 2GH. H sama dengan setengah GT kuadrat. T sama dengan akar 2H per G. VT sama dengan akar 2GH. Dari sini ya. Ini VT kuadrat sama dengan 2GH. VT sama dengan akar 2GH. Keterangannya, VT itu kecepatan saat T sekon meter per sekon. G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, percepatan gravitasi bumi itu kan sebenarnya 9,8 meter per sekon. Nah, biasanya dalam penghitungan kita memakai nilainya yang 10 meter per sekon kuadrat, dibulatkan supaya nilai penghitungannya lebih mudah. H itu adalah jarak yang ditempuh benda, satuannya meter. T adalah selang waktu, satuannya sekon. Jadi misalnya ada benda, kecepatan mula-mula dari V0-nya adalah 0, menempuh jarak tertentu, jatuh ke tanah sehingga mengalami VT. Gerak vertikal ke atas. Nah, gerak vertikal ke bawah ya. Nah, gerak vertikal ke bawah itu adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Rumus-rumus gerak vertikal ke bawah itu VT V0 plus GT atau VT kuadrat sama dengan V0 plus 2GH. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Maksud dari gerak vertikal ke bawah, dia punya kecepatan awalnya, punya kecepatan mula-mula. Jadi keterangannya H adalah jarak atau perpindahan, satuannya meter. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. T-nya adalah kecepatan setelah T dalam meter per sekon. G-nya percepatan gravitasi, nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat atau biasa dibulatkan jadi 10 meter per sekon kuadrat. T-nya adalah selang waktu, itu dalam sekon. Rumus gerak vertikal ke atas, dan yang ketiga adalah gerak vertikal ke atas.
persamaannya itu adalah sebuah benda, kasusnya adalah sebuah benda digerakkan ke atas. Ini V0-nya tidak boleh 0, karena kalau V0-nya 0 berarti bendanya tidak naik ya. Jadi punya nilai V0. Nah, saat VT itu sama dengan H maksimum. Nah, VT ini 0, maka nanti dia akan jatuh kembali. Jadi VT persamaannya V0 min GT atau VT kuadrat sama dengan V0 min 2GH. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Di titik tertinggi benda, kecepatan benda adalah 0. Jadi saat tertinggi kecepatannya 0, persamaan yang berlaku di titik tertinggi H maksimumnya adalah V0 kuadrat per 2G, sedangkan T saat naik itu V0 per G. Nah, kalau ditanyakan T di udara berarti 2 kali naik, 2 kali naik jadi 2 V0 per G. T naik adalah selang waktu dari titik pelempar hingga mencapai titik tertinggi. V0 kecepatan awal, satuannya meter per sekon. G kecepatan gravitasi, kita pakai yang 10 meter per sekon saja. H maksimumnya jarak yang ditempuh hingga titik tertinggi. Saat mulai turun dari titik maksimum, persamaannya sama seperti gerak jatuh bebas. Rumusnya T turun V0 per G. Atau akar 2H maksimum per G. Jadi kesimpulannya kalau lama di udara, nah tadi 2 V0 per G. Oke, sini sudah habis teorinya tentang gerak lurus. Baik itu gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Silakan nanti latihan soalnya dikerjakan, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA.